Halo semuanya, nama saya Konracia Wibisono dari Sekolah IPS 2. Hari ini akan mewawancarai Anastasia Monika dalam tugas berdikari. Baik Mbak, bolehkah memperkenalkan diri? Halo, nama saya Anastasia Monika. Saat ini saya bekerja sebagai bisnis analis di Bank BRI. Ya, salam kenal semuanya. Kita menanyakan beberapa hal terkait pekerjaan Mbak Monika saat ini. Yang pertama, proses mendapatkan kerja saatnya itu gimana? Kalau prosesnya otomatis saya berusaha untuk tetap mencari kerjaan tentang bisnis analis ini ya. Saya menekankan diri saya untuk tidak mudah menyerah. Jadi saya tetap mencari pekerjaan ini dan otomatis saya merasa untuk tidak mudah berpuas diri atas pekerjaan yang saya kerjakan saat ini. Selanjutnya, usaha apa yang dapat dilakukan untuk meraih cita-cita atau harapan? Kalau ditanya usaha apa, otomatis kalau menurut saya itu kita harus memberikan yang terbaik di tempat di mana kita ditempatkan. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan begitu lulus kuliah kita mendapatkan kerjaan. Mungkin aja pekerjaan itu tuh nggak sesuai harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, bahkan tidak sesuai dengan passion kita. Tapi menurut saya, karena kita sudah berada di situ, kita harus memberikan yang terbaik. Karena mungkin aja kalau kita berusaha dengan yang terbaik, otomatis kita bisa mendapatkan relasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin lebih menyenangkan atau sangat kita perlukan melalui perusahaan itu. Dalam usaha tersebut, hal apa saja membuat semangat atau menjadikan diri kuat dalam meraih pekerjaan? Otomatis keluarga sih. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga. Kenapa keluarga? Karena menurut saya keluarga lah yang bisa membuat saya untuk mendapatkan pendidikan yang layak hingga saat ini. Dari hal yang Mbak Monika lakukan, perjuangan yang berkesan selama ini itu apa? Kalau saya perjuangan yang berkesan tuh otomatis saat kita mencari kerja ya. Karena percaya atau enggak, nanti teman-teman juga pasti akan merasakan kalau kita itu bertarung dengan ribuan orang, bahkan mungkin puluhan ribu orang. Jadi begitu kita lulus, kita mencari pekerjaan, bisa jadi satu kursi istilahnya itu diperebutkan oleh ribuan orang. Jadi menurut saya part terchallenging dalam hidup itu dalam dunia kerjaan otomatis saat kita mencari pekerjaan. Nah, ritme pola kerja Mbak Monika saat ini tuh gimana? Oke, jadi saya sebagai bisnis analis di Bank BRI, saya masuk kerja itu di jam 7:30 sampai jam 5:30. Lokasi kantor saya itu di kantor pusat di Ben Hill, Menara BRI. Dan keseharian saya itu, saya lebih banyak meeting dengan bisnis tim. Contohnya adalah kita mendefine atau kita berdiskusi tentang sebuah produk-produk apa nih yang dirasa baik demi kemajuan BRI. Itu sih. Selanjutnya nih, tantangan dalam pekerjaan tuh apa? Kalau ditanya tantangan itu, sekarang itu adalah bisnis perusahaan yang saya tempati itu adalah perbankan. Selama 6 tahun ke belakang itu saya sama sekali nggak ada background perbankan, apalagi dalam dunia kerja. Tapi untungnya saya menekankan diri saya itu untuk bisa beradaptasi dengan dunia dan lingkungan yang baru yang serba cepat berubah. Jadi menurut saya meskipun saya nggak tahu tentang perbankan, tapi saya memaksa diri saya untuk harus tahu gitu. Nah, tadi kan tantangannya. Selanjutnya nih, hal apa saja yang diperlukan dalam bekerja? Kalau hal yang diperlukan dalam bekerja tuh menurut saya adalah yang paling utama adalah kredibilitas dan kejujuran. Sekecil apapun kita harus jujur akan suatu hal. Dan juga kita intinya harus bertanggung jawab dan jujur akan suatu hal. Karena dengan begitu kejujuran dan tanggung jawab itulah yang akan membuat orang-orang menilai diri kita. Terus yang kedua itu pantang menyerah. Nanti kedepannya teman-teman akan dihadapkan akan banyak banget masalah entah dalam hal kerjaan atau relasi dengan teman-teman satu kantor. Tapi kita harus yakinkan diri kita kalau kita bisa melewati rintangan tersebut. Terus yang kedua dan mungkin selanjutnya itu kita tidak boleh berpuas diri dalam artian kita sudah mencapai jabatan ini berarti kita sudah sukses, kita sudah hebat. Itu sama sekali nggak boleh. Kita harus berusaha untuk menjadi rendah diri. Karena dengan begitu kita bisa belajar hal-hal baru dan bisa menerima masukan dari orang lain. Dan juga karena dalam hal dunia kerja kita harus berinteraksi dengan banyak orang. Dengan berinteraksi itu kita harus bisa nih komunikasi dengan banyak orang. Dan juga kita juga pun harus bisa menerima kritik dan saran dari mereka. Selanjutnya nih, keterampilan apa saja yang dibutuhkan atau disiapkan? Kalau ditanya keterampilan sebenarnya bisa jadi apa yang teman-teman
mungkin pelajari di masa kuliah atau sekolah itu terkadang bisa berbeda dengan apa yang teman-teman akan hadapi di dunia kerja. Tapi satu hal yang pasti, kalau menurut saya keterampilan yang harus kita butuhkan adalah keterampilan dalam mengolah logika. Logika dalam hal apa? Sebenarnya kita harus bisa ya, di masa pekerjaan nanti tuh kita harus bisa untuk mengolah logika, gimana kita berkomunikasi dengan orang, gimana kita memecahkan dari sebuah masalah seperti itu. Nah, tadi kan keterampilannya. Sekarang kendala yang pernah dihadapi dan bagaimana solusinya? Kalau berbicara kendala dalam hal dunia kerja itu otomatis kendala terbesar adalah pekerjaan yang begitu berat atau pekerjaan begitu banyak. Nah, salah satu hal yang harus kita lakukan otomatis adalah tidak boleh patah menyerah. Kita harus bisa nih gimana cara kita membagi waktu. Mana pekerjaan yang memang harus sangat buru-buru dikerjakan atau harus ada pekerjaan yang misalkan bisa menunggu hari esok. Nah, mungkin dari situ kita bisa belajar kayak mengatur waktu sehingga kelak pekerjaan yang begitu banyak itu bisa selesai dengan cepat. Terima kasih karena sudah bersedia diwawancarai. Jadi gini, adakah pesan yang bisa diberikan pada siswa dalam dunia kerja di kemudian hari? Kalau pesan itu mungkin kalau menurut saya dunia kerja itu adalah dunia yang sesungguhnya ya. Mungkin saat ini teman-teman lagi sekolah nih. Kalau teman-teman yang lainnya jelek, pasti ada seseorang yang akan menegur. Atau kalau misalkan teman-teman ada tidak masuk sekolah, pasti akan ada seseorang yang menegur. Dan otomatis teman-teman pasti akan punya guru yang bisa membimbing teman-teman. Tapi beda dengan dunia kerja, teman-teman. Dunia kerja itu yang akan berpengaruh atau mendukung teman-teman adalah ya teman-teman sendiri. Kalau teman-teman malas ya udah kerjaan nggak kelar, jadinya nilai kalian jadi juga nggak baik di mata atasan mereka kalian. Dan menurut saya pesan saya tuh satu sih, nggak mudah menyerah apapun yang terjadi di depan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, tadi kan pesan. Selanjutnya itu, harapan untuk generasi muda ke depannya itu apa? Kalau harapan untuk generasi muda itu, kalau menurut saya harus dituntut dan mudah beradaptasi dengan dunia baru ya. Beradaptasi dalam artian apa? Kita contohnya adalah misalkan beberapa tahun yang lalu kita sangat membutuhkan televisi. Tapi sekarang apa yang ada di televisi itu ada di dalam genggam kita atau di dalam HP. Jadi sebegitu cepatnya dunia berubah. Jadi mungkin teman-teman jika ke depan nanti dunia juga sangat berubah, teman-teman nggak boleh nih tetap mengikuti cara lama. Teman-teman juga harus bisa masuk ke dalam perubahan dunia baru tersebut. Terima kasih Mbak karena sudah bersedia wawancarai. Semoga pesan dan harapan dapat bermanfaat dan berbuah bagi kami. Terima kasih juga. Dadah.